Halo, assalamualaikum. Saya di sini akan membuat sebuah alat peraga. Alat peraga yang saya akan buat adalah alat peraga petak persegi. Mudah banget loh untuk membuat alat peraga ini. Oh iya, ngomong-ngomong alat peraga ini buat apa ya? Alat peraga ini digunakan untuk mencari keliling dan luas bangun datar. Seperti apa? Kita bisa mencari keliling persegi panjang, luasnya juga bisa kita cari melalui alat peraga petak persegi ini. Alat petak persegi ini merupakan suatu cara alternatif untuk mencari keliling dan luas bangun datar ini dengan cara terjun langsung dan bisa dihitung melalui alat peraga petak persegi ini, teman-teman. Yuk kita ikutin cara membuatnya dan cara menggunakannya seperti apa sih. Cekidot. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat petak persegi sangat mudah banget loh teman-teman untuk kita temukan dan kita cari di sekeliling kita. Salah satunya adalah karena namanya alat petak persegi ya, kita harus membutuhkan kertas putih nih yang berukuran A4. Yang saya bawa ini ukuran A4. Kemudian dari kertas ini dibantulah oleh sebuah penggaris. Nih, fungsinya apa sih penggaris ini? Kalau misalkan kertas ini fungsinya untuk media ya, media kita membuat petak persegi, membuat kotak-kotak persegi gitu. Nah, ini penggaris ini fungsinya untuk meluruskan supaya bentuknya seperti persegi. Persegi itu panjang dan lebarnya harus sama ya, makanya kita gunakan penggaris. Kemudian nggak lupa juga nih, kita membutuhkan sebuah pensil untuk menggambar. Jangan pulpen ya teman-teman, karena apa? Susah untuk dihapus. Kalau misalkan pensil kan bisa dihapus, ya enggak? Oke, selanjutnya supaya menjadi menarik, petak perseginya diwarnain teman-teman menggunakan sebuah krayon. Di sini adalah salah satu sampel ya untuk pewarnanya. Oke, yuk kita saksikan untuk pembuatan petak persegi. Tadi kan udah dijelasin tuh alat dan bahannya ya, seperti ini. Ada kertas, ada pensil, penggaris, dan pewarna, alat-alat mewarnai gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu dan untuk lebih akurat, karena perhitungan manusia itu kadang-kadang sering meleset ya teman-teman, jadi kita bisa menggunakan office dari komputer. Nah, kita buat alat peraga petak perseginya menggunakan komputer. Kita bisa mulai dengan Microsoft Word. Nah, kenapa sih pakai ini? Karena hitungan komputer itu lebih akurat dan bisa dipercaya. Gitu. Baiklah, kita mulai dari Word. Lalu kita buat sebuah shape, kita perbesar layarnya ya. Oke, kita pilih shape nih. Nah, kita cari yang persegi nih. Nah, kita masukkan di sini, jadilah ini. Nah, untuk membuat suatu persegi, kita jangan lupa atur di size ininya, size horizontal dan size vertikalnya ya. Nah, kita buat 2 cm saja. 2 cm. 2 cm. Oke. 2 cm. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu kita tarik. Nah, warna kita sesuai kita aja ya.
Nah, pengennya warna apa nih? Merah. Garisnya hitam. Nah, seperti ini. Lalu kita copy paste. Nah, terus kita luruskan nih. Nah, supaya lebih menarik, tadi tuh fungsinya alat mewarnai adalah ini. Supaya lebih menarik, kita gantikan ya, kita ganti warnanya. Tuh, kan jadinya lebih cerah dan lebih menarik, sehingga siswa itu gak jenuh belajar keliling dan luas persegi. Kebanyakannya siswa itu jenuh sekali ya dengan matematika gitu, apalagi menghafal suatu rumus bangun datar kan banyak banget tuh teman-teman. Jadi siswa itu lebih cenderung jenuh ngedengerin materi-materi dari seorang guru. Makanya dengan alat peraga ini kita bisa memaksimalkan pengajaran khususnya di materi bangun datar ini. Oke, seterusnya sampai selesai, sampai penuh ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita sudah jadi, seperti ini bentuknya nih teman-teman. Bisa diperhatikan ya kan? Inilah salah satu bentuk alat peraga petak persegi. Lalu kita print out. Oke. Yuk, kita ikutin. Kita print out ya. Print. Kita rubah dulu nih supaya hasilnya bagus. Kita ganti yang high. Oke. Gitu. Oke, kita print out. Check it out. Di sini sudah saya buatkan sebuah bentuk bangun datar. Ada persegi panjang, segitiga, dan layang-layang. Kita akan mencari keliling dan luasnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu nih, yang namanya keliling itu adalah pinggir-pinggirnya. Kita bisa hitung. Sedangkan luas yang ada di dalamnya nih ada berapa kotaknya. Oke, kita mulai. Keliling persegi adalah, kita hitung dari titik 0 di sini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi keliling persegi ini adalah 8. Atau panjang dari sini ke sini berapa? 1, 2. 2 ditambah dari sini ke sini berapa? 2. 2 tambah 2, 4. Dari sini ke sini juga berapa? Jadi 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2. Jadi 8. Keliling persegi ini adalah 8. Kalau misalkan menggunakan rumus sangat simpel sekali ya. Rumus keliling persegi adalah 4 dikali sisi. 4 dikali sisinya ada 2. Jadi 4 kali 2, 8. Mudah kan? Nah, bagaimana cara menghitung luasnya? Luasnya nih. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, cara mencari luas persegi adalah S kuadrat atau S kali S, sisi kali sisi. Sisinya ada 2, sisi kanan ada 2, sisi kiri ada 2. Sisi kali sisi. 2 dikali 2 sama dengan 4. Mudah kan? Nah, begitu juga dengan persegi panjang. Persegi panjang kita bisa hitung sendiri nih. Ya enggak? Nah, gimana sih kalau misalkan segitiga nih? Segitiga. Atau segitiga mudah sekali.
layang-layang aja deh. Kita mulai dengan layang-layang aja. Atau layang-layang. Kok segitiga ini gambarnya nggak berbentuk persegi ya? Gimana sih cara ngitungnya? Ayo ikutin. Ini sebuah segitiga ya. Berapa kelilingnya? Tadi keliling itu adalah pinggir-pinggirnya nih berapa? Kita hitung. Panjang dari sini ke sini, dari bawah kiri ke atas berapa? 1, 2, 3. 3. Panjang dari atas ke bawah kanan 1, 2, 3. 3 ditambah 3, 6. Nah, 6 ditambah panjang dari kiri ke kanan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 tambah 6 adalah 12. Rumus keliling segitiga adalah A ditambah B ditambah C. Itu. Kenapa? Kok segitiga beda sih sama persegi? Karena panjang sebuah segitiga itu berbeda-beda. Jenis segitiga yang digunakan pun berbeda. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, ada juga segitiga sembarang. Gitu. Jadi rumus segitiga itu A ditambah B ditambah C. Tidak bisa kita sederhanakan. Sudah rumusnya itu A tambah B tambah C aja gitu ya. Oke, untuk mencari luasnya gimana, Kak? Kita hitung. Kita hitung yang kotak penuh ya. Kita hitung yang kotak penuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Diingat-ingat ya, 6. Kita tulis dulu 6. Nah, ini adalah separuh dari kotak. Ini juga separuh dari kotak. Ya. Jadi kita bisa tambahkan nih, separuh tambah separuh, setengah atau tambah setengah ya. 1. Nah, yang ini dengan yang ini sama-sama separuh nih, sama-sama setengah nih. Yaitu 1 lagi. 1 ditambah 1, 2. Di sini juga sama, separuh, di sini separuh. Jadi yang separuh jumlahnya ada 3. Tadi ada 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi jadi luasnya adalah 9 satuan. Nah, untuk menggunakan rumus seperti apa sih? Rumus sebuah segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Yang namanya alas-alas itu yang diinjek ya. Yang diinjek, yang ada di bawah nih. Ini namanya alas. Oke? Nah, alasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan tinggi, yang namanya tinggi itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, itu namanya tinggi. Bukan yang ini. Kalau ini namanya miring ya. Ini namanya tinggi. Tingginya berapa? 1, 2, 3. Ya, ada 3. Nah, rumusnya setengah kali alas. Setengah alas. Alasnya ada 6. Setengahnya berarti 3. Ya, 3 di sini dikali dengan 3 di atas ini. 3 kali 3, 9. Sama kan cara menghitung dengan alat peraga petak persegi ini dengan menggunakan rumus yang sudah diterapkan dengan yang dipelajari di materi bangun datar ini. Ya enggak? Sama kan? Nah, berarti bisa dong kita menghitung layang-layang. Ya kan? Selamat mencoba dan menyaksikan. Sangat mudah bukan? Untuk membuat alat peraga ini, ingat namanya alat peraga petak persegi. Cara penggunaannya gimana? Mudah kan? Nah, makanya sebagai seorang guru matematika, untuk menyelesaikan problematika yang ada di sekolah, khususnya pada materi yang diajarkan oleh seorang guru matematika, ini adalah cara yang bisa mempengaruhi hasil belajar siswa, khususnya di bidang matematika ya. Alat peraganya juga alat peraga matematika dong. Nilainya juga yang akan dipengaruhi adalah nilai matematika. Jadi
Menggunakan alat peraga petak persegi ini bisa mempengaruhi hasil belajar siswa, khususnya pada materi bangun datar, baik mencari keliling maupun luasnya. Tadi sudah dijelaskan cara membuatnya, cara mengerjakannya, dan bisa dicari berapa sih keliling dan luas persegi panjang dan layang-layang tersebut. Sangat mudah kan? Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.